Hari ini kita toast dulu karena setelah 33 tahun di Indonesia, Tupperware akhirnya pamit. Kemarin tuh sempet rame lagi sampai diangkat beberapa media karena di official Tupperware Indonesia mereka nge-post ini. Cheers dulu. Gua nggak tahu ini maksudnya bagus atau jelek ya. Karena di sini selain dari sejarahnya, dan gue udah pernah bikin di 2 video ini, anggap ini video tutup buku untuk ngejelasin semua dampak yang terjadi di Indonesia dan kira-kira efeknya apa ke ekonomi, customer, sama brand-brand lokal atau brand asing yang nanti bakal ngambil tahtanya. Dan ada pelajaran bisnis yang penting banget yang menurut gue wajib gue ulangin, karena ini pun bisa berlaku untuk kalian yang lagi jalanin UMKM. Tapi biar kalian nggak ketinggalan, kayak banyak film, harus ada recap dulu. Karena alasannya mereka buy dari Indonesia itu nggak sepenuhnya tentang Indonesia. Kita bahas alasan utamanya dulu. Jadi pas akhirnya Tupperware cabut dari Indonesia, itu tuh bagian dari strategi global mereka. Bahasa Inggrisnya Global Restructure. Karena sebelum kejadian ini, mereka tuh ngalamin krisis finansial. Dan again, karena udah pernah sering dibahas, di September 2024, Tupperware Brands Corporation itu ngajuin perlindungan kebangkrutan atau pilot. Hutang yang sampai 12 triliun, penjualan yang merosot beberapa tahun terakhir. Akhirnya langkah darurat yang diambil itu ngejual sebagian aset ke kelompok-kelompok pemberi pinjaman. Di situ mereka sebenarnya udah dianggap mati. Tapi di Oktober 2024, pengadilan nyetujuin kesepakatan tersebut. Jadi, Tupperware tuh boleh keluar dari status bangkrut dan sebagian besar operationsnya itu masih bisa jalan. Again, ini kan status ya. Walaupun mereka udah berhasil selamat dari kebangkrutan, technically mereka belum mati ya. Manajemen Tupperware tuh kemudian harus evaluasi bisnis model apa, produk apa, dan pasar apa yang masih layak dipertahanin. Ini juga di-lead sama CEO Tupperware yang baru ya, Lori Ann Goldman, yang akhirnya CEO bukan dari background direct selling. Dia punya 2 strategi penting. Satu, pas dia udah rebrand nih, menurut gue brand Tupperware itu keren banget sekarang. Fresh, millennial, Gen Z banget. Dan seluruh dunia itu menurut gue penasaran, what's next? Karena akhirnya nggak jadi mati nih. Jadi CEO-nya decide ada 2 strategi. Satu, ke anything digital, e-commerce dan teman-temannya. Kedua, kurangin bergantung sama aset fisik setelah restructure. Tapi khusus di Indonesia, sama ada beberapa market lain, bisnisnya tuh nggak mau bertahan. Sebenarnya udah pamit dan berhenti beroperasi itu 31 Januari. Cuma baru di-announce sekarang. Jadi simpelnya ada 2 konklusi. Indonesia bukan pasar yang menarik buat mereka sekarang. Jadi gue rekap ya. Pertama, penjualannya turun dan utangnya gede. Persaingannya juga udah gila. Kalian tau lah brand-brand yang jual jauh lebih murah, especially brand-brand Cina, yang jago banget di digital dan Tupperware belum sempat jago. Perubahan consumer behavior. Sekarang mayoritas dunia lagi sensitif harga sama suka yang sustainable, bukan pakai plastik. Dan yang keempat, yang bisa dibilang jadi tembakan matinya, adalah masalah internal perusahaan. Nggak bisa ngatur hutangnya dengan baik. Karena kalau udah nggak punya duit dan hutangnya banyak, sedangkan mereka butuh dana untuk bangkit lagi, nah itu dilema paling beratnya. Bahkan CFO-nya mereka, yaitu kepala finance-nya mereka tuh mundur kemarin pas lagi krisis. Dan saham Tupperware kira-kira kelihatannya kayak gini. Nah, sekarang pas situasinya udah lagi berusaha bangkit lagi, dengan cara lean down dan keluar dari market-market dunia yang nggak worth it, gimana laporan keuangan terakhir? Sebenarnya penurunan dari 2018 sampai 2022 tuh kelihatan banget. Nah, di tahun 2021 pas COVID, itu sebenarnya ada kenaikan penjualan karena banyak orang masak di rumah. Cuma lanjut turun di 2022 dan laporan keuangan yang detail nggak keluar lagi. Asumsinya memang sekarang lagi anjlok banget. Nah, di 2025, semua analis di dunia setuju bahwa mereka dalam kondisi yang rapuh. Kalau laporan-laporan luar, penjualan global juga udah anjlok, yang puncaknya di April 2023 menurut gua. Pas akhirnya semua manajemen Tupperware tuh pertama kali bikin signal. Kemampuan melanjutkan usaha sebagai entitas berkelanjutan diragukan. Akhirnya pasca krisis itu, ada banyak perubahan radikal. Dan sekarang kita udah mulai lihat perubahan-perubahan kecilnya. Walaupun kita udah nggak dijual ya di Indonesia ya, tapi secara digital mereka kelihatan. Gerak-geriknya udah mulai kayak cari channel-channel yang harganya lebih murah. Nah, sekarang responnya gimana? Karena ini brand yang even mama gua sendiri nanya, "Re, kenapa itu Tupperware?" Kenapa? Soalnya mama inget marahin gua kalau gua ngilangin Tupperware-nya. Jadi kita lihat respon publik Indonesia. Ya nomor satunya sebenarnya emosional ya. Kalau kalian bacain komennya di postnya, ada yang wajarin, ada yang nggak kaget. Kayak jadi nostalgia zaman-zaman dimana brandnya tuh udah nggak dilihat sebagai produk, tapi dilihat sebagai cerita-cerita masa kecil. Tupperware itu bukan kotak plastik, tapi bagian dari cerita keluarga. Ini menurut gue emang
bisa satu video khusus tentang brand masterclass-nya mereka. Dari culture-culture kecil, dulu tuh di Indonesia sering ada tradisi arisan Tupperware. Nah itu ibu-ibu suka ngumpul sambil jualan produknya secara langsung. Again, dibangun brandnya tuh bukan produk, tapi aktivitas. Ada netizen yang bilang, dulu ibuku jago banget nawarin Tupperware. Tiap buka katalog kayak buka harta karun. Sampai banyak yang gue lihat foto koleksi Tupperware yang udah lama di rumahnya, pasang stiker-stiker. Simpelnya respon publik itu ngalamin namanya fenomena nostalgia. Cuma gini, ya memang ini pasti kayaknya jangka pendek aja sih. Karena kita tahu behavior sekarang di milenial sama Gen Z, mereka tuh nggak terlalu loyal sama brand. Of course, bikin sedih secara emosional. Tapi bisnis is bisnis, ekonomi is ekonomi. Apa implikasinya Tupperware kabur ke pasar produk rumah tangga Indonesia? Brand yang punya power emosional seperti itu, nyiptain yang namanya void, kehampaan dari market di segmen itu. Kalau analisa gue, mungkin mingguan atau maksimal bulanan, pasti ada yang ngisi segmen premium. Dan pasti kalian bakal lihat beberapa marketing strategi, brand-brand yang bakal masuk, kalian bisa baca. Strateginya adalah gimana cara dapetin loyal customer Tupperware. Jadi bukan ngebangun loyalitas dari nol, tapi memindahkan loyalitas dari satu brand ke yang lain. Misalnya marketingnya dimiripin, komunikasinya dimiripin, penetrasinya dimiripin. Dan ini positifnya. Produk murah dan produk lokal, menurut gue banyak ruangnya di sini. Brand-brand kayak Lion Star, Murlife, mereka kan selama ini dilihat sebagai alternatif ya. Nah pas yang utama itu turun tahta, pasti mereka secara signifikan akan dapetin market share. Bahkan kalian jangan kaget kalau misalnya beberapa desain dari produk kompetitor akan dimirip-miripin sama desain dari hero produknya Tupperware. Tapi nggak semuanya bagus. Yang bakal terjadi adalah brand asing, karena kita tahu lokal tuh lagi struggle sekarang, itu bakal mulai nancepin kuku mereka di pasar Indonesia, khususnya di kategori wadah makanan minuman trending. Contoh kayak Smiggle dari Australia, terus Hydroflux, Coxicle. Bahasa simpelnya, ini marketnya Tupperware, hilang dan terjadi void, nanti brand-brand mulai ngambil, gue yang di sini deh marketnya, gue yang di sini, gue yang di sini, gue yang di sini. Kalau di summarize market konsumen, nggak bakal berubah. Karena namanya rumus ekonomi supply demand, pas terjadi gap yang besar, namanya orang mau cari duit atau di dunia kapitalisme, bakal dalam hitungan minggu bahkan hari orang ngisi posisi itu. Karena kalian di sini ada beberapa yang pembisnis, ada yang profesional dan pengen mulai bisnis, dan menurut gue wajib gue ulangin di video ini apa pelajaran paling penting yang bisa diambil dari fenomena Tupperware ini. Kalau misalnya gue summarize dalam satu kalimat, atau dua kata deh, gagal beradaptasi. Kalau mau ditambah dua kata lagi, besar kepala. Gue penganut filosofi di mana gak ada yang too big to fail. Everyone can fail, everything can fail. Kalau misalnya udah menang dengan bisnis model yang lama, dengan produk yang lama, it can fail. Dan gue berani nih, misalnya kalian pikirin produk apa nih yang udah nempel banget ke Indonesia. Misalnya brand-brand kayak Tolak Angin, Panadol. Kalau kalian pebisnis yang handal, kalian tetap bakal bisa bilang mereka ada kemungkinan gagal juga. Jadi kalau misalnya kalian udah gede kepala dan nggak mau berubah, itu mungkin pelajaran yang paling penting dari Tupperware yang semua orang bisa ambil. Poin 2 adalah gimana cara kita tahu apa yang harus diubah kalau kita nggak perhatiin market. Ini nilai-nilai yang diambil dari Amazon ya. Mereka bisa dibilang perusahaan yang value-nya adalah customer banget. Apapun yang dibikin itu nggak usah lihat kompetitor, lihat customer. Jadi hal-hal kecil yang kayak owner harus bisa ngobrol langsung sama orang yang beli produk kalian, itu hal yang nggak boleh lepas bahkan kalau company kalian udah gede banget. Apalagi sekarang lifestyle anak muda. Banyak kok eksekutif sama business owner yang udah tua, udah jago, ngerasa gengsi, ngapain gue ngobrol sama dia. Ada juga. Tapi kalian harus bisa ngelepas gengsi atau ego individual atas nama brand atau perusahaan kalian. Alhasil 2 poin tadi adalah yang gue pernah sebut di video sebelumnya, innovators dilemma. Kapan waktu yang tepat untuk berubah atau berinovasi? Jawabannya adalah di saat kalian nggak butuh inovasi. Karena pas nyaman-nyamannya, satu produk udah winning banget, itu momen dimana perusahaan lu yang paling aman dan amunisinya paling banyak, aka uang. Kebanyakan orang pasti mikirnya, yaudah jangan berinovasi, karena takut nih produk yang udah works malah turun. Justru menurut gue itu waktu yang tepat. Kalau sekarang, pas mereka udah terpuruk, produk lama udah mati, instingnya, oh, ini waktunya inovasi. Kalau menurut gue, itu udah telat. Way too late. Kalau gue jadi kalian, pas bisnis kalian doing well, kalian lagi di atas angin, disitulah kalian harus stop dan mikirin inovasi apa. Dan sebagai penutup yang dari tadi gue nggak bahas, kalian tahu kan, balik lagi ke chapter 1, apa yang bikin mereka mati. Selain dari penjualan turun adalah hutang yang menumpuk. Manajemen keuangan harus detail dan harus prudent. Apa ya bahasa Indonesianya prudent ya? Bukan pelit sih, tapi intinya detail banget. Jangan kalau misalnya lagi fine-fine aja, oh ya udahlah spend di sini, ya udahlah, nggak apa-apa hutang di sini, kita kan bakal ini, kita kan bakal gitu. Asumsi itu selalu bikin skenario yang paling worst case. Iya deh bener, bahasanya tuh intinya pelit aja. Tapi kalau gue bilang pelit, nanti ujung-ujungnya malah nggak berani keluar duit untuk inovasi. Oh bahasanya bener bukan pelit, hemat. Keluarin duit di tempat yang dibutuhkan. Dan sebagai penutup, Tupperware ini tuh sebenarnya ngalamin a full cycle of business.
bisnis dari lahir, berjaya, meredup, dan akhirnya selesai. Buat yang punya usaha, ini momentum buat refleksi. Pastiin bisnisnya tuh nggak ngalamin nasib yang sama. Nah, tapi gue percaya sih, kemungkinan besar mungkin gue bakal bikin video tentang Tupperware lagi. Walaupun dia udah nggak di Indo dan lagi ngos-ngosan, pas mereka rebranding, ganti CEO baru, dan beberapa strateginya udah mulai spot on, ini menurut gue antara mereka harus punya nafas yang cukup panjang untuk ngasih liatin taring barunya, atau ternyata udah terlalu dalam hutangnya dan nggak bisa recover lagi. Gue jujur ya, gue tipe yang mungkin percaya opsi satu. Karena nggak mungkin mereka ngelewatin krisis, pilot, akhirnya keluar lagi, boleh beroperasi, keluar dari market yang unefficient, untuk akhirnya mati. Pasti ada risk analysisnya. Dan hopefully cerita ini bisa nge-inspire kalian-kalian yang membangun brand lokal. Karena percaya sama gue, asing bakal masuk. And always stay relevant dan fokus ke customer kalian. Gimana menurut kalian soal cerita Tupperware yang 33 tahun akhirnya bye-bye? Setuju nggak sama analisanya? See you guys next video. Bye-bye.